Nah, saudara-saudari, saat ini saya akan bicara mengenai retensi sumber daya manusia. Pertama, saya jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan retensi. Retensi itu karyawan bekerja di suatu perusahaan bisa bertahan bukan karena bahasa Jawanya itu dikuat-kuatke atau dibetah-betahkan, melainkan karyawan tersebut dengan penuh kesadaran dan kerelaan hati mau tetap bekerja di perusahaan tersebut, yaitu retensi. Ya, oke. Nah, upaya untuk mempertahankan karyawan telah menjadi persoalan utama dalam banyak organisasi karena beberapa alasan. Mudahnya dengan perputaran yang lebih rendah, setiap individu yang dipelihara berarti berkurangnya satu orang yang harus direkrut, diseleksi, dan dilatih. Maksudnya demikian. Bila perusahaan itu mempunyai karyawan yang senior dan potensial, maka itu akan lebih punya value atau nilai dipertahankan karyawan tersebut daripada menerima karyawan baru. Karena kalau menerima karyawan baru itu praktis akan melatihnya, akan mengembangkannya, sehingga perusahaan tersebut harus mengeluarkan uang lebih banyak ketimbang mempertahankan karyawan yang sudah senior tersebut. Ya. Nah, selain itu kinerja organisasional dan individual ditingkatkan dengan kontinuitas karyawan yang mengetahui pekerjaan, rekan kerja, layanan, dan produk organisasional mereka, serta pelanggan perusahaan tersebut. Mengapa karyawan bertahan atau keluar? Karyawan bertahan atau meninggalkan pekerjaan dan organisasi mereka karena berbagai alasan. Tentu saja karyawan yang dipecat keluar atas keinginan perusahaan, itu lain soal ya. Bisa jadi karena melanggar kode etik perusahaan tersebut. Nah, tetapi persoalan yang lebih besar dalam banyak organisasi adalah mengapa karyawan berhenti secara sukarela. Ini harus menjadi refleksi bagi pimpinan perusahaan untuk mencari penyebab utama atau bahasa latinnya yaitu causa primanya. Faktor penentu retensi karyawan. Para pemberi kerja maupun para karyawan telah mengetahui bahwa beberapa bidang umum mempengaruhi retensi karyawan. Apabila komponen organisasional tertentu diberikan, faktor-faktor yang lain mungkin mempengaruhi retensi karyawan. Survei terhadap para karyawan terus-menerus menunjukkan bahwa peluang karir dan penghargaan merupakan dua faktor penentu retensi karyawan yang paling penting. Nah itu ya, jadi ada peluang karir dan penghargaan. Nanti akan ada 5 faktor sebetulnya yang menentukan retensi karyawan atau istilahnya kepuasan kerja atau job satisfaction karyawan. Yang pertama yaitu pemimpin yang bijaksana, kemudian rekan kerja yang baik ya, lingkungan kerja yang kondusif, kemudian itu peluang karir ya, kemudian satu lagi yaitu gaji yang kompetitif yang mengikuti kemajuan perusahaan tersebut. Terakhir, rancangan tugas dan faktor kerja serta hubungan karyawan yang adil dan suportif dengan orang lain, dengan organisasi tersebut memberi kontribusi untuk retensi karyawan. Nah, kontrak psikologis. Satu konsep yang berguna dalam mendiskusikan hubungan para karyawan dengan organisasi adalah kontrak psikologis, yang merujuk pada harapan tidak tertulis para karyawan dan pemberi kerja tentang sifat hubungan mereka. Baik hal yang nyata seperti gaji, tunjangan, produktivitas karyawan, dan kehadiran karyawan, maupun hal yang tidak nyata seperti loyalitas, perlakuan yang adil, dan keamanan kerja, dicakup oleh kontrak psikologis antara para pemberi kerja dan karyawan. Nah ini, kontrak psikologis yang efektif mengakui komponen-komponen sebagai berikut. Jadi ada kotak pemberi kerja menyediakan, lalu sebelah kanannya itu karyawan mengembangkan. Ini harus imbang. Maksudnya demikian. Bila pemberi kerja itu menyediakan kompensasi dan tunjangan yang kompetitif, maka sudah sewajarnya karyawan itu mengembangkan keterampilan yang kontinu yang terus-menerus. Jadi ada imbal baliknya. Oke ya. Hubungannya win-win solution lah istilahnya ya, bukan lose-win atau win-lose ya. Kemudian bila pemberi kerja menyediakan peluang pengembangan karir, maka sudah sewajarnya karyawan menyumbangkan waktu yang pantas dengan organisasi. Oke ya. Bila pemberi kerja menyediakan fleksibilitas untuk menyeimbangkan kehidupan kerja dan keluarga,
Karena sekarang ini apalagi di pandemi COVID-19 ini kan pekerjaan tidak harus diselesaikan di kantor, tapi juga bisa di rumah. Oke ya. Jadi bila pemberi kerja menyediakan fleksibilitas untuk menyeimbangkan kehidupan kerja dan keluarga, maka sudah sewajarnya karyawan menyumbangkan usaha ekstra ketika dibutuhkan. Oke ya. Nah, dua faktor yang mempengaruhi hubungan antara individu dan organisasi adalah perubahan ekonomi dan keinginan dari individu yang berbeda. Artinya demikian, karena kebutuhan manusia itu kan terus-menerus berubah, berkembang terus ya, sehingga kalau perusahaan itu mengalami keuntungan yang di atas rata-rata, maka intinya harus paham bahwa perubahan ekonomi karyawan harus berubah. Artinya menyelenggarakan gaji secara naik secara berkala, dan keinginan dari individu yang berbeda. Keinginan dari karyawan itu kan beda-beda dan selalu tidak stagnan atau tetap, tapi berkembang terus, sehingga perusahaan harus bisa memahami itu. Terima kasih. Nah, sebagai soal latihan saya berikan 3 pertanyaan refleksi ya. 3 pertanyaan refleksi bisa dicatat. Yang pertama yaitu sebutkan apa indikatornya, atau gejala-gejala yang nampak seorang karyawan semangat kerjanya mulai menurun. Oke ya, itu gampang itu. Kita ulangi, yang pertama sebutkan apa indikatornya atau gejala-gejala yang nampak semangat kerja karyawan mulai menurun. Oke, soal yang kedua, apa upaya dalam diri karyawan untuk menaikkan semangat kerja karyawan atau semangat kerjanya. Upayanya apa dalam diri karyawan? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, apa upaya dalam diri perusahaan untuk menaikkan semangat kerja karyawan? Oke ya. Itu beberapa soal latihan yang perlu saudara kerjakan, karena kami biasanya tim dosen MSDM 1 itu mengeluarkan soal ujian tengah semester dari soal-soal latihan itu. Terima kasih, selamat siang.